Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Setelah sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai dinamika gerak, tapi dari sudut pandang penyebab gerak itu sendiri, yaitu adalah gaya ya. Dimana perumusannya kita menggunakan prinsip-prinsip dari hukum Newton ya. Nah, untuk yang sekarang intinya problem dinamikanya sama, hanya bedanya kita memandang dari sudut yang lain ya. Jadi kita pakai sudut pandang yang berbeda, yaitu kita melihatnya dari sisi energi sistemnya seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, terkait dengan kerja, definisi kerja dalam fisika, kerja itu merupakan perpindahan energi yang disebabkan oleh gaya. Jadi kalau dalam fisika, kerja adalah merupakan perpindahan energi, di mana penyebabnya adalah gaya ya. Nah, contohnya jika kita merentangkan pegas dengan menariknya oleh tangan kita ya, contohnya ini gambarnya. Kita tarik pegasnya dengan tangan kita. Nah, dari situ energi dipindahkan dari tangan kita ke pegas sehingga pegas itu bisa memanjang. Jadi ketika kita menarik pegas ini itu ada aliran energi yaitu dari tangan kita ke pegas ya, sehingga pegas ini dapat memanjang. Dan besarnya energi yang dipindahkan itu sama dengan kerja yang dilakukan oleh tangan kita ke pegas ya. Jadi besar energi yang dipindahkan sama dengan kerja yang dilakukan oleh tangan kita ya pada pegas yang terikat di sini. Seperti itu ya. Nah, kerja sendiri itu merupakan besaran skalar yang dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Dan kerja yang dilakukan oleh benda A pada benda B bernilai positif jika energinya ditransfer dari A ke B. Nah, artinya gini. Di sini yang melakukan kerja adalah benda A ya, dan yang dikenai kerja adalah benda B. Nah, kerja ya, kerja yang bernilai positif kalau energinya itu dipindahkan dari yang melakukan kerja ke yang dikenai kerja si B di sini nih. Itulah kerja yang positif. Contohnya yang sudah kita bahas di atas ini nih. Ini kerja yang positif karena yang melakukan kerja di sini adalah tangan kita, yang dikenai kerja adalah pegas ya. Dan energi itu dipindahkan dari tangan kita ke pegas sehingga pegas bisa meregang kan? Gitu ya. Jadi kerja di sini yang kita lakukan adalah kerja yang positif gitu. Karena kita memindahkan energi dari tangan kita ke pegas. Di mana tangan kita lah yang melakukan kerja dan pegasnya itu yang dikenai kerja. Seperti itu ya. Kemudian kerja bernilai negatif jika energinya berpindah dari B ke A. Jadi sekarang kebalikannya, justru berpindah dari yang dikenai kerja ke yang melakukan kerja gitu. Emang agak aneh sih. Padahal yang melakukan kerja kan si A ya, tapi justru energinya berpindah dari yang dikenai kerja ke yang melakukan kerja gitu. Nah, bayangannya seperti apa? Misalkan dengan kasus yang sama deh di sini. Kasusnya keadaannya sekarang tangan kita nggak meregangkan pegasnya. Jadi anggaplah keadaan awalnya si pegasnya ini sudah bergetar, berosilasi gitu ya. Oke lah, anggaplah misalkan kita sudah menariknya tadi ya, kemudian kita lepas gitu kan, dia akan bergetar pegasnya. Anggap di sini nggak ada hambatan udara ataupun gaya gesek gitu, sehingga dia akan terus berosilasi gitu ya. Jadi energinya kekal nih di pegasnya, dia akan terus berosilasi. Nah, kemudian kita ingin menghentikan gerak osilasinya ini dari pegas ini ya dengan cara kita menahan pegasnya. Nah, sehingga si pegas yang tadinya bergetar, berosilasi, dia akan lama-kelamaan berhenti ya karena kita tahan di situ getarannya. Nah, dalam hal ini kita kan melakukan kerja ya, karena kan menahan pegasnya, dan yang dikenai kerja adalah pegasnya kan. Dan energinya itu berpindah dari pegas ke tangan kita yang melakukan kerja nih. Jadi energinya berpindah dari yang dikenai kerja ke yang melakukan kerja. Kok bisa begitu? Karena memang keadaan awalnya kan tadi pegas bergetar kan, berarti ada energinya kan.
energi getarnya tadi. Nah, karena kita menghentikan getarannya, berarti kan kita menghilangkan energi getarnya kan? Dan energi getarnya itulah yang berpindah ke tangan kita. Nah, tapi dalam bentuk apa? Bukan berarti kita makin berenergi ya, bukan begitu juga. Dalam bentuk artinya ketika kita menahan pegas tadi, ada otot-otot tangan kita yang tegang ibaratnya kan? Karena berusaha untuk menghentikan gerak atau getar dari pegasnya kan gitu. Nah, dengan otot tangan kita yang tegang tadi, artinya berarti ada stres dari otot kita sehingga nanti ada reaksi di tubuh ya, dan akan menimbulkan nanti namanya timbul panas di badan kita gitu. Karena kan kita biasanya kalau bergerak atau berenergi gitu kan pasti mengeluarkan panas ya, kayak gitu ya. Jadi proses perpindahannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau tidak ada energi yang dipindahkan, maka ya jelas nilai kerjanya akan bernilai sama dengan 0 ya. Ini mah jelas. Oke. Dan untuk gaya konstan, nah, kerja yang dilakukan oleh sebuah gaya ya, gaya yang konstan itu pada sebuah benda sama dengan komponen gaya yang searah dengan perpindahannya. Ini yang penting nih saya saya hitamkan, yaitu sama dengan komponen gaya yang searah dengan perpindahan dikali dengan besar perpindahannya. Contohnya di sebelah kiri saya sini nih ya, sebelah kiri ini nih gambarnya. Di sini kan kita menarik balok ini ke arah kanan, lurus ke arah kanan, di mana searah dengan perpindahannya ya. Maka nilai kerjanya adalah gaya yang kita berikan ini dikalikan dengan besar perpindahannya. Itulah kerja yang kita lakukan pada balok yang di sini gitu. Kalau kita langsung lurus ke kanan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita membentuk sudut, yaitu terhadap horizontalnya adalah theta di sini, dan kita menariknya sejauh delta X, maka besar gayanya itu bukan lagi F dikalikan delta X langsung. Tapi karena dia membentuk sudut, maka kita harus bikin komponen sejajar perpindahannya dulu. Perpindahannya kan pada arah sumbu X ya, katakan aja ini sumbu X. Oke, maka kita bikin komponen searah sumbu X-nya. Karena ingat, yang digunakan adalah komponen gaya yang searah dengan perpindahan ya. Jadi karena perpindahannya pada arah sumbu X, maka F-nya kita bikin komponen pada arah X-nya ya. Dan pada arah X di sini dia letaknya di samping sudut theta. Dan samping sudut kan kita menggunakan cos ya. Jadi nilainya adalah F cos theta dikalikan perpindahannya delta X. Nah, kalau kita bandingkan antara dua rumus ini ya dengan gaya yang sama dan perpindahan yang sama, jelas yang F cos theta pasti akan lebih kecil nilainya. Karena cos itu kan maksimal 1, nggak pernah lebih dari 1, nggak pernah ada cos yang nilainya 2 atau 3 kan, gitu. Artinya apa? Artinya akan kita istilahnya? Kita akan memerlukan energi yang lebih besar ketika kita menarik balok ini kalau kita langsung lurus gitu, langsung lurus ke kanan nih. Ya, langsung searah dengan perpindahannya. Jadi kita membutuhkan energi yang lebih besar ketimbang kita membentuk sudut atau menariknya membentuk sudut theta di sini ya. Gitu. Makanya orang lebih mudah untuk memindahkan barang ketimbang didorong kayak gini ya. Yaitu tinggal kita tarik dengan tali. Katakan aja di sini kita tarik dengan tali yang membentuk sudut theta. Di mana energinya pasti akan lebih kecil ketimbang kita langsung dorong seperti ini ke kanan ya. Kayak gitu. Oke, itu yang bisa kita simpulkan dari dua rumusan di sini ya. Oke, untuk satuan SI dari kerja adalah joule ya, di mana 1 joule itu sama aja dengan nilainya 1 Newton meter. Karena kan tadi rumus W adalah F dikalikan delta X, di mana F adalah satuannya Newton, kalau delta X kan meter ya. Jadi 1 joule itu sama dengan 1 Newton meter. Nah, ini kita bisa artikan juga bahwa ukuran 1 joule itu sama dengan energi ya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda sejauh 1 meter dengan gaya sebesar 1 Newton gitu. Jadi energi 1 joule itu adalah ukuran untuk memindahkan suatu benda ya
sejauh 1 meter dengan gaya sebesar 1 Newton. Kayak gitu ya. Itu maksudnya. Simpelnya sih seperti itu. Oke. Selain joule, ada juga ukuran kerja yaitu elektron volt. Ini kalau kita gunakan untuk kasus di mana nilai kerjanya itu sangat kecil lah bisa dibilang ya. Misalkan berkaitan dengan kelistrikan, biasanya pakai elektron volt enggak joule. Di mana konversinya 1 elektron volt itu nilainya sama dengan 1,602 kali 10⁻⁻19 joule. Jadi kecil banget kan? Nggak ada 1 joule ukurannya di sini ya. 1 elektron volt itu nggak ada ukuran yang mendekati 1 joule pun kagak. Ini 0,000 sekian ya, gitu. Oke, makanya untuk yang energi yang kecil biasanya orang menggunakan satuan yang lebih ringkas yaitu 1 elektron volt kayak gitu. Oke. Nah, sekarang untuk definisi energi. Kalau tadi definisi kerja adalah berkaitan dengan perpindahan energi, maka energi sendiri ya dari suatu sistem itu merupakan ukuran kemampuan sistem tersebut dalam melakukan kerja. Jadi energi itu adalah ukuran kemampuan sistem dalam melakukan kerja. Dalam bentuk apa kerjanya? Bisa dalam bentuk geraknya atau posisinya gitu ya. Nah, maka ada perbedaan bentuk-bentuk energi di sini. Ya, perbedaan bentuk energi di sini digunakan untuk menggambarkan energi yang bersesuaian dengan perbedaan keadaan sistemnya. Artinya kalau sistemnya keadaannya bergerak ya, jadi energi yang berhubungan dengan gerak kita menyebutnya dengan energi kinetik, kayak gitu. Jadi energi kinetik adalah energi yang berhubungan dengan gerak sistem. Kalau energi potensial adalah energi yang berhubungan dengan konfigurasi sistem. Jadi sama aja dengan yang berhubungan dengan posisi dari sistemnya ya, antara objek yang satu dengan objek yang lain gitu. Atau kita gampangnya kan jarak pisah antara dua objek yang berinteraksi ya. Biasanya yang paling gampang contohnya itu kan energi potensial gravitasi. Di mana di sini jarak jelas yang digunakan adalah jarak pisah antara benda di atas permukaan bumi dengan bumi itu sendiri ya, kayak gitu. Oke, selain itu juga ada energi termal. Energi termal ini dihubungkan dengan gerak acak dari atom atau molekul atau ion di dalam sistem dan dikaitkan erat dengan temperatur sistem. Makanya disebutnya sebagai energi termal atau energi panas ya. Karena berkaitan dengan temperatur sistem, di mana temperatur sistem itu bisa dibayangkan sebagai gerak acak dari atom, molekul atau ion di dalam sistemnya ya. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita coba rumuskan hubungan antara energi kinetik sistem dengan kerja ya. Jadi ketika gaya yang bekerja pada partikel dan hasilnya adalah terdapat perubahan energi yang berkaitan dengan gerak partikel. Jadi bisa dibilang di sini kita fokus untuk perubahan energi tadi dalam bentuk energi gerak sistem ya, kayak gitu. Nah, untuk melihat hubungan kerja dengan energi kinetik, kita bisa menerapkan hukum kedua Newton, di mana kan resultan gaya atau gaya total di sini pada arah X itu sama dengan M dikalikan percepatan pada arah X-nya ya, atau sigma F sama dengan M kali A kan gampangnya ya. Anggap di sini pergerakannya pada arah X. Nah, di mana AX ini bisa kita kaitkan dengan rumus GLBB-nya, yaitu yang VF kuadrat kecepatan final kuadrat V final kuadrat sama dengan V initial kuadrat ditambah 2AX dikalikan dengan delta X. Jadi dari sini kita bisa peroleh nilai AX itu adalah 1/2 delta X ya dikalikan dengan V final kuadrat minus V initial kuadrat. Nah, nanti ini kita substitusikan ke sini gitu ya. Sebelum substitusikan, kalau kita kalikan persamaan hukum Newton ini dengan delta X dulu, katakan aja ya, nanti F dikalikan delta X dapat yang ini. Kemudian yang delta X dikalikan MAX di sini, karena AX-nya ada 1/2 delta X. Nah, nanti kan delta X yang di sini coret dengan delta X yang di sini ya. Jadi sisanya tinggal setengah M. Setengah M yang dikalikan dengan V final kuadrat minus V initial kuadrat.
Kalau setengah M tadi dimasukkan ke dalam, nanti kan dapat yang ini ya. Setengah M V final kuadrat minus setengah M V initial kuadrat. Oke. Dan dari ruas kiri di sini, karena bentuknya adalah F dikalikan delta X, ini kan nggak lain adalah definisi dari kerja yang awal tadi kita bahas ya. Jadi ini sama aja W totalnya. Karena di sini kan yang digunakan adalah gaya total. Maka hasil F dikalikan delta X-nya menjadi kerja total sistemnya ya. Nah, dari rumus ini, karena kerja adalah satuan energi, maka yang bagian kanan ini, ruas kanan ini juga haruslah besaran-besaran energi. Dan kita lihat bentuknya kan mirip ya, setengah mv kuadrat, setengah mv kuadrat. Dan karena dia besaran energi yang berkaitan dengan kecepatan, kecepatan udah pasti berkaitan dengan gerak sistem kan, maka kita bisa katakan bahwa setengah mv kuadrat ini kita bisa definisikan sebagai energi kinetiknya. Gitu, energi kinetik sistemnya. Jadi setengah mv kuadrat adalah energi kinetik. Nah, maka karena ini kondisi akhirnya, berarti energi kinetik akhir dikurangi ini kondisi awalnya, berarti energi kinetik awalnya. Maka dengan kata lain, kerja total sistemnya itu sama dengan perubahan energi kinetiknya ya. Karena energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal, atau sama dengan delta EK atau delta K ya, sama aja. Nah, inilah disebut dengan teorema energi kinetik kerja ya, yang menghubungkan energi kinetik dengan kerja. Tapi ingat, ini dengan asumsi bahwa kerja yang diberikan di sini itu seluruhnya dirubah dalam bentuk energi kinetik sistem, nggak boleh dalam bentuk energi yang lain ya. Seperti itu. Jadi kalau masih berkaitan dengan misalkan ada energi potensial atau yang lain, kita nggak bisa langsung begini ya. Kita di sini asumsinya sistem tadi itu diberikan gaya sehingga ada kerja, dan kerja itu digunakan untuk merubah posisi sistemnya. Jadi ada gerak sistem di situ ya. Makanya di sini kita hubungkan kerja total sistemnya sama dengan perubahan energi kinetik sistem. Kayak gitu. Oke. Ya. Kemudian sekarang berkaitan dengan gaya yang tidak konstan, tapi ini untuk kasus gerak lurus ya. Jadi anggaplah lintasannya lurus yang paling gampang. Oke, tapi sekarang gayanya tidak konstan. Kalau tadi itu gayanya konstan ya. Kalau gayanya tidak konstan, kita acuannya bisa dari gaya konstannya dulu deh. Tadi rumus gaya konstan itu adalah F dikalikan delta X ya. Nah, kalau kita bayangkan kurva dari F dengan posisinya X di sini, karena gayanya konstan di sepanjang perpindahannya ya, ini X ini perpindahannya ya, maka kan pasti bisa kita gambar sebagai suatu garis lurus yang datar ya. Jadi pada nilai tertentu dia konstan sepanjang perpindahannya. Dan kita lihat F dikali delta X itu nggak lain merupakan luasan kurva di bawah fungsi gaya yang ini, fx ini yang konstan ya. Karena fx di sini kan sama aja ini ke sini, ini kan panjang f-nya ya, nilai f-nya. Dan delta x kan sama aja lebar ininya kan. Dan luasan ini kan panjang dikali lebarnya ya. Jadi f dikalikan delta x dapat yang ini. Jadi bisa kita katakan bahwa nilai kerja itu sama aja dengan nilai luasan di bawah kurva gayanya terhadap perpindahannya. Nah, jadi kalau untuk gaya yang tidak konstan, katakan aja lengkungan-lengkungan seperti ini, dan karena kita mencari luasan di bawah kurvanya, maka kita bisa ambil banyak-banyak potongan di sini, bagian-bagian segmen ya, segmen luasan di sini. Untuk satu luasan ini aja, maka perhitungan luasnya kan berarti kan lebarnya adalah 2x dengan panjangnya di sini adalah si fx-nya kan. Dan ini kan potongannya bisa dibilang supaya hasilnya mendekati hasil yang sebenarnya ya, maka kita harus bikin potongan yang sangat kecil kan ya. Artinya nanti di sini sigmanya lagi bukan lagi sigma yang bisa kita hitung nilainya, tapi ini sudah bisa dibilang tak berhingga nih ya, nilai banyaknya segmen di sini gitu. Maka ketika ini jumlahnya tak berhingga segmennya, yang tadinya rumusnya adalah sigma, maka akan berubah menjadi rumus integral ya. Jadi kita tinggal integralkan dari x1 sampai x2 posisi awal sama akhirnya dari fungsi fx dx.
kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, penerapannya ya ini. Contoh yang paling gampang yaitu kerja oleh pegas yang memenuhi hukum Hooke. Jadi kalau gaya yang diberikan pada pegas, yang diberikan pegas pada balok ya, sesuai dengan hukum Hooke di mana gaya pegas itu nilainya adalah minus Kx ya. Nah, karena fungsi gayanya itu bergantung terhadap X, artinya kan berarti gaya bekerja pada balok bervariasi terhadap posisinya kan, X-nya kan, gitu. Karena dia bervariasi, maka untuk menghitung kerjanya kita perlu integral, rumus yang tadi ya, integral dari X inisial sampai X finalnya di mana dari fungsi fx-nya dx. Dengan fx-nya adalah minus kx, minus k-nya kita keluarin dari integral. Untuk integral x saya rasa gampang ya, setengah x kuadrat kan, tinggal masukkan x yang atas dikurangi x yang bawah, jadi nanti dapat hasilnya seperti ini. Kalau minus k-nya dikalikan ke dalam, maka nanti dapatnya setengah kx inisial kuadrat dikurangi setengah kx final kuadrat ya. Nah, itulah nilai kerja dari pegas. Jadi justru dia itu pengurangan antara posisi awal dengan posisi akhir ya. Jadi bukan kebalikannya. Jadi bukan di sini nilainya setengah kx final kuadrat, tapi setengah kx inisial kuadrat dikurang setengah kx final kuadrat. Gitu. Jadi agak berbeda untuk yang pegas ya. Jadi pengurangan antara posisi awalnya dikurangi dengan posisi akhir pegasnya ya. Kayak gitu. Oke, kemudian notasinya. Jadi fungsi kerja tadi kita bisa bikin dalam bentuk notasi skalar produk, bisa ya, dengan cara di sini anggaplah kerja dw yang dilakukan oleh gaya F pada sebuah partikel ya, yang melalui perpindahan yang sangat kecil dl. Jadi dw ini adalah kerja yang kecil ya. Jadi nilai kerja yang kecil yang dilakukan oleh gaya F ya, sehingga perpindahan yang sangat kecilnya adalah dl ya. Maka dari rumus kerja yaitu adalah F dikalikan dengan perpindahannya, tapi ingat F di sini adalah F yang komponen sejajarnya. Makanya ini ada lambang sejajar nih maksudnya. F sejajar dikalikan dl, dan F sejajar tadi adalah F cos ya. F cos pi dl. Anggaplah pi itu sudut antara vektor gaya dengan perpindahannya ya. Nah, dari rumus yang ini kalau kalian bisa bayangkan, analogikan aja dengan rumus yang A dikalikan B dikalikan cos theta ya. Nah, bentuk AB cos theta itu kan sama aja dengan bentuk perkalian dot ya. Jadi kita tahu A dot B itu kan nilainya A dikali B kali cos theta ya. Nah, maka bentuk ini kita bisa bikin menjadi F didotkan dengan DL ya. Dengan DL-nya adalah panjang elemen perpindahannya ya. F yang sejajar tadi udah sedikit kita bahas, F dalam arah delta E, F dalam arah DL maksudnya ya. Jadi kerja yang dilakukan pada partikel yang bergerak dari titik 1 ke titik 2, kita bisa tinggal integralkan dari 1 sampai 2 F didotkan dengan dl, kayak gitu ya. Kita bisa gunakan rumus ini kalau kita sudah tahu bentuk vektor dari gayanya, tinggal dikalikan dengan dl. dl ini bisa bentuknya dxi dyj ditambah dzk ya, kayak gitu kalau dia bentuknya dalam komponen vektor. Kalau yang masih fungsi seperti biasa ya kita tinggal integralkan biasa ya. Ini dalam bentuk fungsi vektornya. Oke. Jadi sama aja. Integral dari posisi awalnya di mana sampai posisi akhirnya di mana ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan daya ya. Kalau dari definisi kerja tadi itu kan dia tidak menjelaskan tentang berapa lama kerja tersebut dilakukan. Karena kerja tadi cuma definisikan pokoknya kerja itu adalah energi yang dipindahkan, gitu ya. Nah, tapi kita nggak ada informasi di situ sampai berapa lama kerja itu dilakukan, gitu. Nah, maka dalam fisika, laju di mana gaya melakukan kerja itulah yang disebut dengan daya. Jadi daya itu adalah laju di mana gaya melakukan kerja, ya, kayak gitu.
Oke, biar lebih jelasnya kita lanjut sedikit dulu. Nah, karena kerja ini ibaratnya mengukur besarnya energi yang dipindahkan oleh gaya ya. Tadi kan sudah kita bahas, kerja itu adalah mengukur besarnya energi yang dipindahkan oleh gaya, maka daya itu adalah laju perpindahan energinya gitu. Karena kan di sini laju di mana gaya melakukan kerja ya. Dan kerja sendiri tadi itu mengukur besarnya energi yang dipindahkan. Nah, maka daya itu adalah laju perpindahan energinya. Jadi per detik itu berapa energi joule yang dipindahkan? 1 joule kah? 2 joule per detik kah? Kayak gitu ya. Oke. Jadi biar lebih kita jelaskan lagi secara rumusannya, di sini kita bisa tinjau sebuah partikel ya yang bergerak dengan kecepatan sesaat v gitu dalam interval waktu yang sangat singkat, katakan aja dt. Jadi kita ambil waktu yang sangat singkat sehingga kecepatannya menjadi kecepatan sesaat di sini ya. Dan partikel mengalami perpindahan yang kecil yang pastinya yaitu dl, di mana v dikalikan dt. Jadi kayak S sama dengan V kali T lah, sama aja ya. Nah, kerja yang dilakukan oleh gaya F pada partikel selama interval waktu ini ya, nilainya adalah F didotkan dengan dl kayak tadi ya. dw sama dengan F didotkan dengan dl. Dan dl-nya sekarang apa? Ini bentuknya nih, V dikali dt nih. Jadi F didotkan dengan V dt. Dengan demikian, nilai daya itu P sama dengan dw per dt. Jadi P didefinisikan dw per dt karena di sini adalah dibilang laju perpindahan energi, dan W itu kan perbedaan energi. Kalau laju berarti dia perpindahan energi persatuan waktunya ya, dw per dt. Jadi dw per dt nilainya adalah F dikalikan dengan V ya. Jadi nilai daya itu bisa dibikin W per T atau F dikalikan kecepatannya ya, F dikalikan V. Seperti itu. Dan daya juga termasuk besaran skalar, karena kan W-nya skalar otomatis P-nya pun nanti skalar ya. Dengan satuan SI-nya adalah 1 joule per detik. Kita bisa lihat dari sini langsung. W itu kan satuannya joule, ini T sekon ya, joule per sekon. Atau kita menyingkatnya dengan nama watt ya, sesuai dengan penemunya James Watt ya. Jadi di sini 1 joule per detik itu sama aja 1 watt. Oke, ini untuk besaran daya ya, 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Ada besaran yang lain, biasanya terkaitan dengan pengukuran meteran listrik ya, meteran listrik yaitu 1 kilowatt jam. 1 kilowatt jam itu kalau dikonversi 1 kilowatt adalah 1000 watt ya, 10 pangkat 3 watt, 1 jam 3600 detik. Jadi artinya kalau ini dikalikan itu 3,6 kali 10 pangkat 6 watt sekon. Jadi dengan kata lain nilai energinya itu adalah 3,6 megajoule. Nah, berarti kalau kalian menggunakan listrik sebesar 1 kWh, artinya kalian sudah menggunakan energi sebesar 3,6 megajoule artinya. Jadi memang ukuran 1 kWh ternyata butuh energi yang cukup besar ya, yaitu 3,6 megajoule. Gitu. Oke? Bisa diartikan seperti itu, ya. Kemudian terkait dengan energi potensial, kalau sebelumnya kan total kerja yang dilakukan pada partikel itu sama dengan perubahan energi kinetik ya. Jadi kita anggap total kerja yang dilakukan tadi pada partikel itu semuanya berubah dalam bentuk energi kinetik. Nah, tapi nggak semua kasus seperti itu. Kadang-kadang energi yang ditransfer ke dalam sistem oleh kerja yang dilakukan oleh gaya luar pada sistem itu tidak selalu meningkatkan energi kinetik sistem. Jadi sebagai gantinya, energi yang ditransfer disimpan dalam bentuk energi potensial. Ya, jadi nggak semuanya dirubah dalam bentuk energi kinetik, tapi bisa juga disimpan dalam bentuk energi potensial, di mana energi ini berhubungan dengan posisi relatif bagian berbeda dari sistem ya. Jadi contohnya di sini kayak sistem antara bumi dengan barbel nih ya. Ini sistemnya nih, bumi dengan barbel. Ini anggap aja barbelnya udah diangkat ya, jadi udah ada ketinggian tertentu. Nah, dari sistem barbel dengan bumi ini, awalnya si barbel ini dia punya energi potensial nih, karena ada perbedaan ketinggian ya antara permukaan bumi dengan ketinggian tertentu di sini.
Jadi di posisi ini dia mempunyai energi potensial. Nah, ketika energi potensial ini dirubah ke bentuk energi lain, yaitu ketika si barbelnya ini katakan aja mulai jatuh ke bawah ya. Jadi anggaplah si pemain ini udah pengangkat besinya ini kita udah lepaskan barbelnya sehingga dia bergerak ke bawah. Nah, ketika si barbelnya ini bergerak ke bawah, maka energi potensialnya itu perlahan-lahan akan dirubah ke dalam bentuk energi kinetik nih. Sampai titik ini masih ada energi kinetik dan potensial sampai pada akhirnya di permukaan bumi, yaitu energi potensialnya dirubah seluruhnya dalam bentuk energi kinetik ya. Gitu. Jadi memang ada keadaan di mana energinya itu enggak semuanya dirubah dalam bentuk energi kinetik, tapi masih ada yang disimpan yaitu dalam bentuk energi potensial ya. Dalam bentuk kasus yang lain juga bisa nih dalam pegas. Ketika pegas ini dalam keadaan setimbang nih, katakan aja kita kasih gaya tekan ke kiri sama ke kanan ya, ada F1 sama F2. Katakan aja sejauh delta L1 ya, delta L2 di sini. Nah, artinya kita sudah memberi energi potensial di sini nih, ke pegasnya nih, di posisi ini. Karena ada konfigurasinya ya, yaitu perbedaan posisi delta L1 sama delta L2 nih. Karena ada energi potensial yang disimpan di sini, maka ketika dilepaskan pegasnya, dia nanti akan bergetar. Dan bergetaran ini dia ada selain energi kinetik karena dia bergerak, tapi juga masih ada energi potensialnya. Dan energi potensialnya itu akan berubah seluruhnya menjadi energi kinetik ketika dia sampai ke simpangan terjauhnya ya. Jadi sampai di simpangan maksimumnya, itulah posisi di mana itu untuk yang energi potensial maksimum ya. Jadi ada posisi di mana itu nilai energi maksimumnya yaitu ketika si pegasnya itu berada pada posisi di keadaan awalnya tadi yang ini ya. Ini kan energi potensialnya nih. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang untuk pengertian gaya konservatif sama gaya non konservatif. Ini penting juga. Jadi secara umum gaya itu terbagi dua. Ada yang gaya konservatif disebutnya, ada juga yang non konservatif. Bedanya seperti apa? Kalau gaya konservatif itu kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif, ciri khasnya ya, pada partikel itu tidak bergantung pada lintasan gerak partikelnya dari satu titik ke titik lain. Atau kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif akan bernilai nol ketika partikel bergerak dalam lintasan yang tertutup. Jadi kalau untuk gaya konservatif, kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif itu ciri khasnya dia tidak bergantung pada lintasan. Jadi mau baik dia pakai lintasan A maupun lintasan B, nilai kerjanya sama, yaitu sama-sama W. Nah, tapi ketika dia membentuk lintasan tertutup, ini ke sini W nilainya ya, dan karena 1 ke 2 juga W, tapi ini kebalikan prosesnya dari 2 ke 1, maka nilai kerjanya minus W. Jadi otomatis untuk yang lintasan tertutup dari gaya konservatif nilai kerjanya itu sama dengan 0, W dikurang W ya. Kayak gitu. Jadi ciri khasnya gaya konservatif kerjanya tidak bergantung lintasan, dan untuk lintasan tertutup otomatis dia kerjanya bernilai 0. Untuk yang gaya non konservatif ya berarti dia tidak memenuhi keduanya dia. Jadi kerjanya jelas bergantung terhadap lintasan, kemudian kerja untuk lintasan tertutup tidak bernilai 0 ya, kayak gitu. Biasanya untuk gaya-gaya konservatif itu berkaitan dengan gaya-gaya internal biasanya. Kalau yang non konservatif itu berkaitan dengan gaya-gaya eksternalnya. Gaya internal salah satu contohnya paling gampang adalah kayak gaya gravitasi, kemudian gaya pegas, termasuk itu gaya konservatif ya. Karena memang dari internalnya. Jadi kalau gaya gravitasi kan berarti ada massa kan. Nah, itulah internalnya massa. Kalau pegas berarti ada gaya internalnya itu yaitu dari konstanta pegasnya ya. Gitu. Jadi ketika kerjanya dilakukan oleh gaya konservatif, maka dia tidak akan bergantung dari lintasannya. Tinggal posisi awal dengan akhirnya seperti apa ya. Nah, kemudian kalau yang gaya non konservatif, contoh yang paling gampang itu kayak misalkan kita memberikan gaya pada balok, berarti itu sama aja gaya non konservatifnya ya. Jadi berkaitan dengan gaya eksternalnya, yaitu kayak
Gaya yang kita berikan, kemudian gaya gesek itu termasuk gaya non konservatif karena sifatnya gaya eksternal dari luar ya. Gaya normal juga termasuk kayak gitu. Dan perbedaan penting dari dua gaya ini, gaya konservatif sama non konservatif itu terkait dengan energinya. Kalau gaya konservatif, dia sifatnya itu tidak merubah energi mekanik sistemnya. Makanya untuk gaya konservatif dia pasti berlaku hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi energinya kekal dia, hanya berubah dari potensial ke kinetik atau sebaliknya. Kayak gitu ya. Tapi kalau gaya yang non konservatif maka jelas dia bisa merubah energi mekanik sistemnya. Maka dalam hal ini kita nggak berlaku lagi hukum kekekalan hukum kekekalan energinya ya, karena energi mekanik sistemnya itu berubah. Jadi yang ada adalah yaitu nilai kerja total dari gaya non konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik sistemnya. Karena kerja yang diberikan pasti cenderung akan merubah energi mekanik sistem. Jadi W-nya sama dengan delta energi mekaniknya ya. Kayak gitu. Oke. Kalau dikaitkan dengan fungsi energi potensial, ya kita coba hubungkan antara kerja dengan fungsi energi potensial. Kita bisa gunakan definisi dari gaya konservatif, ya, yaitu kerja yang tidak bergantung lintasan tadi untuk mendefinisikan fungsi energi potensial. Jadi kita definisikan fungsi energi potensial U sehingga kerja yang dilakukan oleh gaya konservatif itu sama dengan penurunan fungsi energi potensialnya. Ya contoh yang paling gampang gaya gravitasi ya, gaya gravitasi itu kan termasuk gaya yang konservatif. Dan kita tahu kalau kita tempatkan misalkan kayak tadi kasus yang orang angkat barbel ya, kita tempatkan barbel pada ketinggian tertentu, awalnya dia pasti punya energi potensialnya maksimum karena ketinggiannya kan masih ketinggian yang awal ya. Tapi ketika barbelnya dilepaskan jatuh, maka ketinggiannya lama-lama akan berkurang. Otomatis energi potensial pun akan berkurang ya. Tapi dari situ ada penambahan energi kinetiknya ya. Makanya di sini untuk kerja dari gaya konservatif dia cenderung akan menurunkan fungsi energi potensialnya ya. Maka kita bisa rumuskan bahwa W di sini nilainya selalu minus delta U. Dia cenderung akan menurunkan fungsi atau energi potensial sistemnya. Ya, kalau dikaitkan tadi W adalah integral dari F dot dl dengan delta U adalah tadi U2 min U1, ya, minusnya kalikan ke sini jadi bisa kita peroleh di mana U2 min U1 sama dengan minus integral 1 sampai 2 F dot dl ya. Nah, dari rumusan ini kita bisa menghitung fungsi energi potensial dari gaya gravitasi nih. Oke, kita bisa terapkan di sini du sama dengan minus fdl ya. Jadi kalau di sini belum pakai lambang integral berarti ini du, minusnya kalikan aja ke sini ya, minus f dot dl. Dan f-nya itu adalah gaya berkaitan dengan gaya gravitasi yaitu adalah minus mg ya, minus ketemu minus jadinya plus mg. Dan di sini arah vektornya J. Jadi memang arah atas bawah ya J. Untuk DL-nya itu DXI, DYJ, DZK. Dan karena dia didotkan, maka dia hanya punya nilai untuk yang J sama J yang didotkan nih ya. Jadi MG dikalikan DY, MGY, MGDY di sini ya. Maka untuk energi dari gaya gravitasinya tinggal integral dari MGDY. Maka hasilnya menjadi MGY ditambah dengan U0. Ingat selalu hasil integral itu menghasilkan konstanta ya. Dan konstanta ini bergantung dari fungsinya. Karena di sini fungsi energi potensial berarti ini sama aja potensial awalnya U0 ya. Jadi U sama dengan U0 ditambah MGY. Dan biasanya selalu acuan kita energi potensial awal ada di permukaan bumi, itu titik 0 kita. Makanya selalu U0-nya itu sama dengan 0 gitu. Kecuali memang awalnya kita sudah tempatkan di ketinggian tertentu, kemudian kita pindahkan lagi posisinya di ketinggian yang lain ya, maka dia ada energi potensial awalnya di sini. Oke. Kemudian contoh lain dari gaya konservatif yaitu gaya tegangan dan regangan pegas
Ini termasuk gaya konservatif. Nah, kerja yang dilakukan oleh pegas pada balok itu bernilai negatif karena ini minus F.dl ya. Karena gaya yang diberikan oleh pegas pada balok berlawanan arah dengan perpindahan balok, jelas dari rumusnya. Sehingga kita peroleh fungsi energi potensial dari pegasnya, yaitu yang ini, du-nya sama dengan minus F.dl. Ya, dengan arahnya anggaplah pada arah X, berarti ini F-nya menjadi minus Fx dan dl-nya ya berarti tinggal dx ya. Dan Fx itu sama dengan minus Kx, min ketemu menjadi plus, jadi tinggal sisanya Kx dx. Dengan demikian, kalau kita integralkan dari Kx dx, maka dapat setengah Kx kuadrat ya, ditambah U0 kayak tadi. Jadi bentuk setengah Kx kuadrat ini merupakan bentuk energi potensial pegasnya. Gitu ya. Dengan U0 adalah energi potensial ketika posisi setimbangnya X sama dengan 0. Biasanya kita acuannya di sini selalu nilainya sama dengan 0 ya. Nah, jadi ketika pegasnya itu tidak diberi tekanan, maka jelas nanti U0-nya menjadi 0. Jadi nilai U-nya sama dengan setengah Kx kuadrat. Jadi mirip kayak yang potensial gravitasi, selalu kita bikin acuannya di bawah permukaan bumi sehingga U0-nya sama dengan 0. Dan ini juga untuk pegas, titik acuan energi potensial awalnya 0 ya ke titik seimbangnya, yaitu ketika pegasnya tidak ditekan maupun diregangkan. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang hukum kekekalan energi mekaniknya nih. Jadi sekarang kita coba cari hubungan antara energi kinetik dan energi potensialnya. Kalau tadi kan masih terpisah ya, sekarang kita coba cari hubungan antara energi kinetik dan energi potensial. Ingat kembali bahwa total kerja yang dilakukan pada tiap partikel dalam sistem itu sama dengan perubahan energi kinetik partikel yang tadi awal ini. W total sama dengan sigma delta K ya. Atau di sini sama aja total perubahan energi kinetik sistemnya kayak tadi gitu. Oke. Dan untuk kerja total sendiri itu secara umum dibagi dua dia. Ada kerja untuk yang gaya eksternal dan gaya untuk kerja untuk gaya internalnya. Yang internal ini dibagi dua nih. Ada yang non konservatif kayak tadi, yang ada yang konservatif ya. Gitu. Oke. Nah, dari rumusan ini kalau kita pindahkan misalkan yang gaya kerja untuk konservatifnya ke kiri, maka nanti dapat yang ini. Dan kita tahu bahwa definisi dari kerja konservatif itu nilainya selalu minus delta U sistemnya ya, yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi minus perbedaan energi potensialnya. Maka kalau ini kita masukkan ke sini, min ketemu min jadi plus ya, nanti dapat delta U sistem. Oke, dari sini untuk suku yang sebelah kanan ini, karena sama-sama di sini ada lambang delta, bisa kita keluarkan deltanya. Jadi K sistem ditambah potensial sistem. Ya, ini kinetic system ditambah potensial system. Dan karena ini merupakan bentuk-bentuk energi, ya, jadi gabungan antara kinetic system dan potensial system itu kita sebutnya sebagai energi mekanik sistemnya. Jadi dari rumus ini kita dapat bahwa perubahan energi kinetic system ditambah perubahan energi potensial sistemnya itu sama dengan perubahan energi mekanik sistemnya ya. Jadi dari hasil ini maka persamaan yang sudah kita dapat yang ini W eksternal ini berubah menjadi ini. W eksternalnya sama dengan perubahan energi mekanik sistem yang ini, perubahan energi mekanik sistem dikurangi kerja dari gaya non konservatifnya. Kayak gitu. Oke. Dan dengan definisi yang ini ya. Nah, ini energi mekanik sistem itu bisa bernilai konstan kalau ini untuk yang hukum kekeralan energi mekanik yang kita tahu ya, di mana energi mekanik sama dengan K sistem ditambah U sistem sama dengan konstan jika total kerja yang dilakukan oleh gaya eksternalnya dan juga internal non konservatifnya itu bernilai 0. Jadi dengan kata lain kalau nggak ada gangguan dari luar ya, W eksternalnya ini 0 dan gaya internal yang non konservatifnya juga bernilai 0. Jadi secara internalnya pun nggak ada gangguan juga, maka si sistem itu energinya akan kekal ya. Jadi di sini nilai energi mekaniknya itu akan bernilai sama dengan konstan. Karena
perubahan energi mekaniknya 0 kan, ini sudah 0, ini sudah 0. Tidak ada perubahan, berarti kan otomatis kan energi mekaniknya konstan. Inilah yang kita kenal dengan yang namanya hukum kekekalan energi mekanik, ya. Oke. Dari hasil eksperimen diketahui bahwa hukum kekekalan energi itu menjadi sifat dasar yang penting dalam semua ilmu sains. Jadi nggak cuma di fisika, tapi yang lain juga biologi, kimia gitu ya. Jadi sifat dasar yang penting untuk semua ilmu sains. Nah, misalkan sistem ini merupakan energi total sistem, in itu energi yang masuk ke dalam sistem, dan out itu energi yang keluar dari sistem, maka hukum kekekalan energi itu mengatakan bahwa selisih antara energi yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan energi yang keluar sistem, itulah nilainya sama dengan perubahan energi total sistemnya, gitu ya. Jelas, karena selisih antara energi yang masuk dengan energi yang keluar itu merupakan perubahan total energi sistemnya, ya. Nah, dari sini dengan kata lain, kalau untuk sistem yang tertutup ya, sehingga tidak ada perubahan energi sistem di sini, maka energi total di alam semesta ini adalah konstan. Jadi kita bisa bayangkan alam semesta ini sebagai suatu yang sistem yang sangat besar ya, sehingga tidak ada energi yang masuk dari luar alam semesta gitu misalkan, ataupun ada yang keluar alam semesta. Jadi kita bisa katakan bahwa energi total di alam semesta itu adalah konstan gitu. Yang kita bisa peroleh adalah energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain kayak tadi. Nah, dari energi potensial berubah jadi kinetik, dari kinetik mungkin berubah jadi panas kayak gitu ya. Atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi energi tidak dapat diciptakan dan juga dimusnahkan karena dia sifatnya adalah kekal, konstan untuk alam semesta. Jadi untuk energi total sistem yang lebih umum pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari secara lengkap tuh kayak gini dia. Energi total sistem itu ya kumpulannya ada energi mekaniknya, tadi potensial, kinetik gitu. Dan juga ada energi panasnya, energi kimia, dan juga energi yang lain-lainnya ya. Maka untuk kerja dari gaya eksternalnya itu bisa menunjukkan perubahan energi sistem yang sama dengan perubahan energi mekaniknya, energi panasnya, dan juga energi kimianya, dan yang lain-lain ya. Kayak gitu. Oke, biar jelas langsung contoh aja. Contohnya misalkan ini kasusnya, biar cepat langsung gambarnya aja ya. Jadi ada pemain sepak bola nih yang berdiri di tepi gedung ya, di tepi gedung dengan ketinggiannya adalah 12 meter tinggi gedungnya. Kemudian kita menendang bola tadi dengan kecepatan awalnya adalah 16 meter per sekon, tapi dengan sudutnya 60 derajat di sini ya terhadap horizontal. Nah, kemudian dengan mengabaikan efek dari hambatan udara, berarti nggak ada gangguan dari luar ya, otomatis nanti energinya kekal. Maka tentukanlah yang A, berapa ketinggian, seberapa tinggi lah bola itu ke atas ya, intinya sih terhadap gedungnya di sini ya. Kemudian kalau yang B itu kecepatan si bola tepat sebelum tepat menumbuk tanah di sini gampangnya. Jadi yang A itu kita mengukur ketinggian bola nih ketika ditendang tadi. Kemudian yang ini untuk yang kecepatan ketika si bola mulai menumbuk tanah, tepat akan menumbuk tanah di sini ya. Kayak gitu. Oke. Untuk yang A langsung kita bisa terapkan hukum kekekalan energinya. Yang terpenting dalam menerapkan hukum kekekalan energi, kalian tinggal bandingkan antara posisi awal dengan posisi yang diminta. Posisi awal kita adalah pas di tepi gedung sini ya, sama yang diminta itu pada ketinggian tertentu ya. Kita menyebutnya yang di sini nih. Maka energi mekanik untuk yang ketinggian tertentu itu kan ya lengkapnya ada energi kinetiknya setengah mv top kuadrat yang ketinggian tertentu ditambah mgy-nya ketinggian yang di sini. Kemudian ditambah setengah mv inisial kuadrat yang di sini ya, ditambah mgy inisialnya yang ini,
Oke. Nah, karena di sini ada energi potensialnya, maka kita perlu bikin acuannya dulu. Nah, di sini acuannya titik energi potensial 0 itu nggak di pas permukaan bumi nih. Jadi kita bisa pilih energi potensial 0 itu nggak selalu di permukaan bumi, bisa juga di pas gedung sininya nih. Ya, kayak gitu. Jadi kalau ketinggiannya acuannya di sini potensialnya, maka yang MGY inisialnya itu nilainya sama dengan 0 karena acuan potensial kita itu di sini ya. Jadi hanya bersisa setengah MV inisial kuadrat. Nah, yang H topnya ini itu sama aja mengukur ketinggian dari bola ini sampai yang gedungnya. Karena itu yang kita cari tadi kan. Ya, ditambah setengah MV pas di ketinggian ininya kuadrat ya. Oke, dari situ kita bisa peroleh ketinggian Y-nya tadi, Y topnya ya, yang ini nih. Yaitu V inisial kuadrat dikurangi V top kuadratnya dibagi 2G. M-nya kan bisa coret ya, di sini kan. H-nya ini ya diganti dengan Y aja, nggak usah pakai H, ini salah nulis mungkin dia ya. Ya pakai Y. Yang ini pindah ruas ke sini, makanya V inisial kuadrat dikurangi V top kuadrat per 2G. Oke, dari situ kita jangan lupa untuk yang V pada posisi ini itu kita selalu pakai yang pada ada X-nya ya. Karena di ketinggian yang maksimum ini jelas dia hanya ada pada arah X-nya, yang Y-nya kan nilainya 0. Jadi V top untuk yang di sini hanya ada V inisial X, yang kita tahu adalah V cos theta ya. Maka dari situ tinggal substitusikan ke rumusnya ya. V yang posisi tingginya ini udah ketahuan, ini ke sini masukkan ya, dijabarkan seperti ini. Dirubah sedikit bentuknya, V inisial kuadratnya kita keluarin. Oke. Dari situ selebihnya kita tinggal substitusikan nilai-nilainya. V inisialnya sudah ada, cos theta-nya ada ya, G-nya sudah ada. Jadi dapat hasilnya ketinggian maksimumnya adalah 9,8. Yang ini nih ya. Itu. Oke, itu yang A. Kalau yang B, kecepatan ketika bola ini tepat akan menumbuk tanah, kita bisa bandingkan keadaan ketika di keadaan ininya, inisial ini sampai yang di sininya ya. Jadi untuk hukum kekalahan energi mekaniknya, energi mekanik finalnya ya jelas kita bikin lengkapnya nih. Setengah MV final berarti yang pas di tanah di sini ditambah dengan MG finalnya ya. Oke, dari hukum kekalahan energi maka setengah MV final yang ini ya ditambah MG final sama dengan setengah MV inisial kuadrat ditambah sama dengan 0. Jadi tadi masih acuannya sama, energi potensial 0-nya kan ada di sini ya, seperti itu. Oke, maka dari rumus itu kita peroleh kecepatan akhirnya. Dari sini kita tinggal pindah ruas kan MGY-nya ke sini ya. M-nya nanti kan coret, terus 2-nya nanti dikalikan jadi tinggal V inisial kuadrat min 2GY ya. Ya sudah. Masukkan nilainya, V-nya 16, G-nya 9,8. Nah, yang terpenting Y-nya nih. Y-nya itu bukan 12 tapi min. Karena posisi 0-nya itu di sini ya. Jangan lupa posisi 0 kita itu acuannya di sini. Maka ketika ke bawah sini berarti nilai Y-nya kan minusnya ya, minus 12. Nah, maka dari sini dapat kecepatan akhirnya adalah 22 meter per sekon ya. Oke, itu untuk contoh pertama. Oke, kemudian untuk yang latihannya, soal latihannya kita bahas juga. Ini saya ambil contoh dari buku Tipler soalnya. Ini terkait dengan aplikasi di engineering ya. Jadi di sini kita disuruh menyusun suatu alat ya, dimana kotak lift di sini itu yang sebagai pengantar makanannya ibaratnya lah ya. Jadi kita menaruh makanan di sini sampai ke atas ini seperti itu dengan cara kita hubungan ke motor listrik di sini ya. Nah, dalam kasus ini si elevator ini ya, yang bagian ini itu dihubungkan oleh tali dan juga katrol, kemudian dihubungkan ke motor bentuknya seperti ini ya. Dan motornya tadi bisa menggerakkan si liftnya ini bergerak ke atas bawah maksudnya ya. Dengan massa elevatornya adalah 35 kilo. Jadi untuk massa elevatornya doang 35 kilo. Dan dalam operasinya prosesnya ya
Si liftnya ini dia bergerak dengan kecepatan 0,35 meter per sekon ke atas, tapi tanpa percepatan. Jadi kita anggap dia percepatannya 0 atau pergerakannya kecepatannya konstan, ya. Kecuali ketika untuk keadaan awalnya, jelas keadaan awalnya kan dia kan pasti misalkan di bawah ini nih. Ketika pas ke atas gerak, dia kan dari keadaan awalnya diam, tapi tiba-tiba ada pergerakan ya. Nah, cuman kan itu waktunya singkat, jadi bisa kita abaikan ketika si motornya ini mulai dihidupkan ya. The motor is turned on. Jadi maksudnya seperti itu. Oke. Nah, untuk memasang peralatan seperti ini kita memilih si pemilik ininya ya, tempat itunya, makanya dia memilih motornya itu dengan tipe efisiensinya 78%. Jadi efisiensi motornya 78%. Nah, jika kita membeli untuk motornya tadi efisien yang 78%, maka daya minimum yang dibutuhkan motor itu hasilnya berapa ya? Asumsikan bahwa katrulan ini dia licin, jadi apa namanya, tidak ada torsi yang kita perhitungkan di sini ya. Maka kita bisa terapkan dari hubungan dayanya, karena di sini diketahui efisiensi nih. Efisiensinya adalah 78%. Ya. Yang kita cari daya minimum. Oke. Pertama, kita harus gambarkan dulu gaya yang bekerja di sini, ya. Pertama, dia ketika ditarik jelas nanti ada gaya tegang tali ke atas dan juga ada gaya berat ke bawah. Dan tadi kan ada percepatan pada arah Y, jelas ya, percepatan pada arah Y di sini. Tapi kan kita tahu nanti kan percepatannya kan sama dengan 0. Kita anggap aja arah percepatannya ke atas ya. Karena kan si liftnya kan ditarik ke atas ya. Jadi kita anggap arah percepatan sistemnya itu ke atas. Oke, maka dengan memilih sistem koordinat di mana arah positifnya itu sumbunya ke atas sesuai dengan arah percepatannya, kalau misalkan ada percepatan ya. Dan kemudian karena dalam hal ini efisiensi mesinnya diketahui 78%, itu artinya berarti daya keluarannya itu sama dengan 0,78 daya masukannya ya. Jadi dari sini kita bisa peroleh daya masukannya itu sebesar 1,282 daya keluarannya ya. Ya gampangnya kan efisiensi ya. Jelas yang daya keluarannya tuh pasti cuman sebagian kecil, cuman sebagian, nggak seluruh daya masuk dipakai ya. Jadi nggak ada efisiensi 100% kan. Karena efisiensinya 78%, artinya daya keluarannya ya hanya kepake 0,78 daya masukannya gitu. Dari sini daya masukan tinggal ini dibagi dengan 0,78 dapat 1,282 daya keluaran gitu ya. Nah, dari situ untuk daya, kita tahu definisi daya tadi apa? Gaya dikali kecepatan kan? Nah, gaya yang bekerja ketika menarik motor ini menarik ke atas itu kan cuma T. Meskipun ada mg, tapi yang memberikan kerja itu kan hanya T ya, T ke atas di sini nih. Ketika si liftnya ditarik ke atas. Jadi gayanya di sini adalah T dikalikan F. Ya, T dikalikan V kecepatannya. Sedangkan untuk nilai T-nya bisa kita cari dari hukum kedua Newtonnya baru ya. Dari sini kan dari hukum kedua Newton berarti T minus mg sama dengan M dikalikan AY kalau dia memang ada percepatan ya. Tapi dalam hal ini karena lift bergerak dengan kecepatan konstan, kita bisa setting nilai percepatannya sama dengan 0, maka si T yang tadi itu nilainya akan sama dengan mg. Jadi jelas dengan kata lain motor ini narik dengan gaya tegang talinya ya akan sama dengan gaya berat si ininya kan ya, elevatornya kan gitu. Maka dengan demikian daya masukannya itu sama dengan 1,282 TV di mana T-nya adalah mgV ya. Oke. Maka dari situ tinggal masukkan nilainya, maka daya minimumnya kita bisa peroleh sekitar 0,15 kilowatt ya. Masukkan masanya sudah ada kan, G-nya sudah ada, V-nya sudah ada gitu. Kenapa ini disebut daya minimum? Karena kan kita asumsinya ini belum ada isinya ya. Jadi belum ada isinya kosong. Makanya masa di sini masih masa liftnya doang gitu ya.
Kecuali kalau di sini ada massa tambahnya, itulah nilai massa yang kita perhitungkan di sini ya. Seperti itu. Oke, kemudian latihan yang kedua, yang terakhir ya. Ini gambarnya langsung aja seperti ini. Oke. Untuk yang ini kasusnya diketahui koefisien kinetik, gesek kinetik antara balok dengan, inilah anggap aja meja ya. Di sini tulisannya shelf sih, anggap aja meja. Itu diketahui 0,35 dengan massa baloknya yang ini 4 kilo ya. Kasusnya kayak gitu. Nah, langsung yang A itu jadi apa? Tentukanlah energi disipasinya ya. Energi yang didisipasi oleh gesekan di sini. Energi disipasi itu kayak energi yang apa ya? Dihilangkan, energi yang hilang ibaratnya. Karena pastikan baloknya kan mungkin dia bergerak tapi lama-lama berhenti kan karena ada geseknya. Jadi ada energi yang hilang di situ. Kita menyebutnya energi disipasi ya. Dimana ketika balok si 2 kilo ini itu mulai turun sampai sejauh Y di sini. Kita nggak tahu jaraknya Y ya. Kemudian kalau yang B, itu tentukanlah perubahan energi mekanik sistem ya dari dua balok ini terhadap bumi ya. Selama si massa 2 kilo tadi itu bergerak sejauh Y satuan tadi ke bawah ya. Jadi kita harus mencari perubahan energi mekanik sistemnya ketika si massa 2 kilonya bergerak ke bawah. Dan baru yang C, dengan menggunakan hasil yang B ya, perhitungan yang B, tentukanlah kecepatan dari masing-masing balok nih ya. Ketika si massa 2 kilo ini itu turun sejauh 2 meter. Jadi sekarang jaraknya diketahui 2 meter nih asumsinya. Maka kita harus mencari V-nya berapa ya. Oke. Untuk yang A, untuk mencari energi disipasinya, ya kita tinggal pakai definisi kerjanya aja. Jadi disipasi energi oleh gaya gesek dalam bentuk panas biasanya, karena kan habis pergesekan biasanya benda akan terasa panas ya. Gitu. Itulah energi disipasinya dirubah dalam bentuk energi panas. Nah, ketika balok 2 kg jatuh sejauh Y tadi ya, maka jadi yang energi disipasinya kita misalkan ini dalam bentuk energi panas, disipasinya ya dalam bentuk energi panas. Ini delta E thermal, jadi perubahan energi panasnya, yaitu nilainya sama dengan F di sini adalah gaya geseknya, jelas dikalikan dengan perpindahannya. Jadi rumusnya sama aja, W sama dengan F dikali S. Cuman W di sini dalam bentuk energi disipasi, yaitu dalam bentuk energi panas ya. F-nya adalah gaya gesek, yaitu mu K dikalikan normalnya adalah mg ya, karena dia horizontal. Delta S-nya itu sama aja ini. Kalau dia turun sejauh Y, maka ini pun nanti akan bergeser sejauh Y ya, karena kan terhubung. Jadi nilai perpindahannya adalah Y. Nah, dari situ substitusikan angkanya, maka nilai energi disipasinya itu sebesar 13,7 Y. Ya, mu K-nya 0,35, masanya 4 kilo, G-nya sekian ya. Didapat 13,7 Y atau 14 Y Newton. Karena kan dalam ini kita belum tahu Y-nya ya, yang A itu. Oke. Untuk yang B, untuk menghitung perubahan energi mekanik sistem, kita bisa peroleh dari teorema usaha energi dengan gaya gesek kinetiknya ya, yang kita peroleh yaitu kerja dari gaya eksternal itu sama dengan perubahan energi mekanik sistem ditambah perubahan energi thermalnya ya. Karena dari hal ini kan tadi sudah kita lihat di hukum kekeralan energinya ya, di mana energi eksternal sistemnya, gaya eksternalnya itu sama dengan perubahan energi mekanik sistem ditambah dengan perubahan energi panasnya. Oke. Maka dari situ, karena di sini asumsinya adalah nggak ada gangguan ya, maka dengan kata lain gaya kerja untuk gaya eksternal itu sama dengan 0 karena memang nggak ada gangguan di sini. Hanya ada gaya dari gaya gravitasi berat ini ya, massa 2 kilo di sini. Maka dari situ kita bisa peroleh hubungan langsung. Perubahan energi mekanik sistemnya ya akan sama dengan minus perubahan energi panasnya tadi, yaitu yang ini, yang 14 Y Newton. Gitu.
Oke, jadi kita nggak bisa pakai hukum kekalahan energi mekanik yang sama dengan konstan ya, karena di sini ada disipasi energinya di sini. Karena disipasi energi berarti ada, ibaratnya kan ada perubahan energi sistem pastinya kan, karena ada yang berkurang ya di situ. Maka kita pakai yang kerja eksternalnya yang di sini. Tapi dalam hal ini kerja eksternalnya nggak ada gaya yang kita berikan, maka jelas kerja eksternalnya itu sama dengan 0. Oke. Sedangkan untuk yang C, untuk menghitung kecepatannya kita bisa mulai dari total energi sistemnya, di mana ya gampangnya awal sistem kan di sini dia misalkan ini setimbang ya, kemudian dia bergeser turun, berarti kan karena adanya di sini gaya gravitasinya ya. Jadi bisa dibilang energi potensial gravitasi inilah yang menyebabkan adanya pergerakan sistem di sini. Makanya di sini energi kinetik sistemnya nih setengah M 1 tambah M2 V kuadrat ditambah dengan ada energi yang terbuang tadi, terdisipasinya yang di sini ya karena panas tadi gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa energi potensial sistem tadi yang ketika balok ini bergerak turun ke bawah itu nilainya dirubah dalam bentuk energi kinetik sistem ya, yang ada kecepatan sistemnya, baloknya ditambah dengan energi panas di sini nih yang ditimbulkan dari gaya gesek di sini. Kayak gitu ya. Nah, maka dengan mensubstitusikan nilai yang perubahan energi panasnya adalah 14 Y Newton ke sini, maka kita bisa menghitung nilai kecepatannya. Ya, kita sederhanakan dulu bentuk dari yang sini untuk mencari V-nya, nanti akan diperoleh seperti ini. Substitusikan semua nilainya. M2-nya sudah ya, Y-nya sekarang dimasukkan 2. Yang perubahan energi termalnya itu 14 dikalikan Y, Y-nya 2, ya sudah dibagi dengan M1 tambah M2, 4 ditambah 2. Ya. Jadi hasilnya ini sekitar 2 meter per sekon. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk yang bab usaha dan energi cukup sampai sini ya. Udah mencakup semuanya. Yang terpenting kita sudah bahas terkait dengan definisi kerja, usaha, kemudian teoremanya, dan juga hukum kekekalannya ya. Untuk selebihnya kalian bisa pelajari lagi dari buku Tiplernya secara langsung. Ya, ini gambaran yang bisa saya berikan, oke? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.